Halo semuanya, kita bertemu kembali di sesi praktik. Nah, hari ini kita akan fokus pada bagaimana cara membersihkan dan memvalidasi data agar mudah untuk dianalisis lebih lanjut. Seperti biasa, sebelum kita mulai, saya zoom dulu agar lebih mudah terbaca. Kemudian jangan lupa kita beri nama dulu karena ini data secara umum dari pelanggan. Misalkan kita tulis data pelanggan, ya kita save sebagai data pelanggan. Kemudian di situ ada 5 kolom, ada nama, kota, komentar, rating, sama usia. Seperti biasa, kita buat kolom bantu untuk nama, kita buat agar proper. Ya, seperti biasa kita tarik, semuanya sudah proper. Nah, setelah itu karena kalau kita lihat ternyata ada data yang ganda ya, di situ ada duplikat, ada Andi duplikat. Nah, untuk menghapus duplikat ini blok semuanya. Kemudian kita pilih di bagian data, ya, di bagian data di situ ada remove duplicate. Nah, centang semua yang ada di sini, kemudian klik OK. Nah, nanti duplikatnya akan hilang dan kita akan memperoleh data yang tanpa duplikat. Nah, sekarang untuk kota, kalau kita lihat beberapa nama kotanya juga belum proper ya. Di situ ada nama kota yang tulis huruf besar, kecil, dan seterusnya. Jadi kita ubah agar proper terlebih dahulu. Nah, semuanya sudah proper. Sekarang ada bagaimana jika ini misalkan tulisannya adalah besar semua gitu ya. Misalkan tulisannya besar semua, apakah nanti bisa berubah juga? Nah, ternyata bisa ya, karena kita menggunakan fungsi proper, ini sudah mengikuti semuanya kapital di awal kata. Kemudian untuk di bagian komentar, kalau kita lihat memang tidak terlihat jelas, tetapi di bagian komentar pertama, ini sepertinya ada spasi ganda nih. Kalau misalkan ini spasinya terlalu berlebih nih. Nah, bagaimana cara menghilangkan spasi yang berlebih seperti ini? Apa yang bisa kita lakukan? Oke, untuk menghapus spasi berlebih ini kita bisa menggunakan fungsi trim. Ya, menggunakan fungsi trim, kemudian kita bersihkan menggunakan fungsi clean. Kemudian kita enter. Nah, datanya sudah dihapus. Untuk spasi yang tidak diperlukan atau spasi berlebih bisa kita hapus. Kalau mau kita ubah ini menjadi proper agar tampilannya juga lebih bagus, ini juga bisa. Seperti biasa kita lakukan fungsi proper. Sekarang sudah proper. Selanjutnya kita melihat ini. Sekarang kalau kita punya kolom banyak seperti ini, jika saya mau menggeser ke kolom K, nah bagian kiri kan tidak terbaca tuh. Nah, seperti biasa kita bisa nge-freeze ya. Jangan lupa kita bisa freeze di bagian view, kemudian ada di freeze. Kita freeze kolom pertama. Nah, agar namanya tetap bisa terbaca walaupun kita geser-geser seperti ini. Nah, sekarang kita coba di bagian rating, di situ ada nilai negatif 1. Misalkan kalau ratingnya itu kita definisikan ya, ratingnya itu misal kita definisikan 1 sampai 5. Kalau ratingnya kita definisikan 1 sampai 5 atau misalkan 1 sampai 10 ya. 1 sampai 10 ternyata ada nilai negatif 1. Itu kan tidak valid ya. Nah, untuk memvalidasi data ini kita bisa blok datanya. Nah, kemudian kita bisa melakukan cek validasi datanya di bagian data. Kemudian ada data validation. Nah, kita pilih misalkan whole number, yaitu bilangan cacah. Kita pilih antara nilai minimumnya 1, nilai maksimumnya 10. Oke, nah jadi jika kita nanti misalkan entry nilainya itu adalah misalkan kita punya data kosong, terus kemudian kita mau entry nilainya, oh nilainya negatif 2 nih. Nah, pasti akan muncul alert seperti ini. Karena nilainya doesn't match the data validation restriction. Tadi kita kan membatasinya 1 sampai 10 ya. Jadi kalau ada entry yang tidak berada dalam rating, maka akan error dan perlu diganti nilainya. Begitu. Oke. Nah, selanjutnya di sini ada usia yang kosong nih.
Tapi harus kita cek dulu apakah ini benar-benar kosong atau enggak gitu. Kita cek menggunakan fungsi isBlank. Nah, ternyata memang kosong, berarti memang ini tidak ada entry-nya. Karena kadang di Excel itu walaupun terlihat kosong, ternyata ada karakter atau ada nilai yang tersembunyi nggak terbaca. Karena ini memang kosong, berarti ya kita biarkan kosong, berarti kita tidak punya data usia dari Budi. Itu. Nah, untuk hari ini cukup sekian untuk proses pembersihan dan validasi data. Nanti seperti biasa saya berikan data mentah untuk latihan kalian. Silahkan di-download dan latihan secara mandiri di rumah. Good luck untuk latihannya. Semoga bisa memahami dengan baik bagaimana cara membersihkan data dan juga memvalidasi data. Sekian untuk hari ini. Terima kasih untuk perhatiannya. Sampai berjumpa di sesi selanjutnya.